Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah, alhamdulillah di hari Ramadan ini kita masih bisa menjalani ibadah puasa. Itu semua berkah kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Insya Allah kali ini saya ingin sedikit membahas tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin bagi kaum muslimin muslimah, malam Lailatul Qadar itu sudah tidak asing lagi ya. Kita mendengar akan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang mana kita ketahui oleh semua orang bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh sekali dengan keistimewaan, malam yang penuh sekali dengan kemuliaan yang didapat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Di antaranya keistimewaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam 1000 bulan. Sedangkan asbabun nuzulnya dari malam Lailatul Qadar tersebut itu ada beberapa pendapat ulama yang saya temui dari beberapa referensi. Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid berkata bahwa asbabun nuzulnya itu ada dulu menceritakan ada seorang laki-laki yang berkaum dari Israel. Mana laki-laki tersebut yang begitu taat sekali beribadah kepada Allah, yang begitu taat sekali beribadah kepada Allah. Malamnya ia lakukan untuk beribadah sampai terbit fajar, dan paginya ia lakukan untuk berjihad sampai sore tiba. Yang mana laki-laki dari Bani Israel tersebut ia lakukan setiap harinya dengan penuh keistiqomahan. Bahkan diceritakan sampai mencapai 1000 bulan. Yang sulit saya dengar dari ini itu adalah istiqomahnya itu. Istiqomahnya itu. Yang saya rasakan pribadi itu istiqomah begitu sulit sekali. Ya, karena memang keimanan kita itu terkadang tidak menentu. Kadang suatu waktu iman kita menurun sehingga malas sekali kita untuk melakukan ibadah. Terkadang iman kita bisa saja meninggi gitu ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah yang membulak-balikan hati kita itu dikarenakan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, semuanya itu dikarenakan akan kezaliman diri kita. Dan Rasulullah di dalam hal itu menceritakan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya begitu kagum akan apa yang dilakukan oleh laki-laki Bani Israel tersebut. Sehingga Imam Mujahid mengatakan lantas Allah menurunkan surat Al-Qadar dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik bin Anas berkata, aku mengira bahwa Rasulullah itu umurnya akan dipanjangkan. Ternyata Rasulullah tidak terlalu panjang umurnya. Dan Imam Malik berkata, aku juga khawatir umat-umatnya Nabi Muhammad pun tidak terlalu panjang umurnya seperti umat-umat pada zaman-zaman Nabi yang lebih terdahulu. Nah, oleh karena itulah malam Lailatul Qadar, meskipun umur kita tidak terlalu panjang, tetapi jika kita mencapai malam Lailatul Qadar, itu sama dengan ibadah kita melakukan 1000 bulan. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Meskipun ada ulama lain yang berpandangan akan asbabun nuzulnya Lailatul Qadar tersebut yang dikatakan oleh Imam Abdul Aziz Muhammad As-Salam, sebagaimana yang tertera yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang diceritakan oleh Ibnu Abbas itu adalah bahwa malaikat Jibril yang menuturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril nih yang menuturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada sosok seorang laki-laki yang begitu hebat luar biasa.
Beliau itu yang bernama Sam'un. Yang mana Sam'un ini Allah berikan kelebihan kepada Sam'un ini. Allah berikan kekuatan kepada Sam'un ini. Sehingga Sam'un itu selama hidupnya, bahkan diceritakan sampai mencapai 1000 bulan, Sam'un melakukan peperangan, mengalahkan orang-orang kaum kufar, dan banyak sekali yang tumbal oleh tangannya Sam'un itu sendiri. Kemudian lantas pendek ceritanya, pada suatu waktu istrinya Sam'un itu berkhianat kepada suaminya sendiri, yaitu kepada Sam'un. Istrinya bersekongkol dengan kaum kufar, menceritakan istrinya akan kekurangan ataupun kelemahan yang dimiliki oleh Sam'un tersebut. Sehingga pada suatu waktu akhirnya tertangkaplah Sam'un tersebut oleh orang kaum kufar karena sudah mengetahui akan kelemahannya Sam'un tersebut. Dan orang kaum kufar pada saat itu hendak ingin membunuh Sam'un. Tetapi Allah berkehendak lain, Allah menyelamatkan Sam'un, Allah melindungi Sam'un. Sam'un pun terselamatkan dari apa yang ingin dilakukan oleh orang kaum kufar yang ingin membunuh beliau. Dengan kejadian pada saat itu, karena Sam'un Allah melindunginya, sehingga Sam'un menjadikan orang yang semakin tambah bersyukur kepada Allah. Pada saat itu, siang harinya Sam'un terus melakukan berpuasa sampai pada akhir hayatnya. Dan pada malam harinya Sam'un terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah menceritakan hal itu kepada para sahabat, lantas para sahabat pun menangis mendengarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Anda mengetahui seberapa besarkah pahala yang dimiliki oleh Sam'un tersebut?" Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Aku tidak mengetahui seberapa besar pahala yang dimiliki oleh Sam'un tersebut." Begitu senangnya para sahabat dan begitu sedihnya para sahabat mendengar kisah itu, yang begitu menginginkan sekali seperti akan keistimewaan yang dimiliki oleh Sam'un. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan tidak perlu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati. Karena Allah telah menurunkan surat Al-Qadar yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali. Kita dikeresain sama Allah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak sekali yang diutamakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya malam Lailatul Qadar ini yang tidak bisa ditemui oleh umat-umat Nabi yang lainnya. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Akankah kita semakin bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad sehingga semakin basah lisan kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu ya, itu mungkin yang perlu kita tafakuri. Kemudian keistimewaan apalagi yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar? Keistimewaan yang dimiliki itu adalah malam Lailatul Qadar. Banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan bulan Allah menurunkannya Al-Quran ke muka bumi ini. Yang kita ketahui ya, bahwa Al-Quran itu diturunkannya, nuzulul Quran itu pada bulan Ramadan. Allah menurunkan ayat pertama, surat pertama, yaitu surat Al-Alaq pada ayat 1 sampai pada ayat ke-5 ketika Rasulullah yang sedang berada di Gua Hira. Nah, banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar pun itu diturunkan pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Lailatul Qadri pada malam kemuliaan tersebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Dan apakah
Kamu tahu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga dikatakan malam Lailatul Qadar disebutkan dengan malam turunnya Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang lain dari malam Lailatul Qadar itu dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar Allah menurunkan begitu banyak sekali malaikat. Turunnya malaikat ke muka bumi ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar tersebut, para malaikat itu dari berbagai lapis Sidratul Muntaha, dari berbagai lapis Sidratul Muntaha turun ke muka bumi untuk mengaminkan orang-orang yang pada saat itu memohon, meminta banyak ampunan kepada Allah. Yang pada saat itu melakukan amal-amal ibadah kepada Allah, ia lakukan sampai pada terbit fajar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Maka pada malam itu Allah turunkan malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengurus akan segala urusan umat manusia di muka bumi ini. Malaikat itu tidak pandang bulu, turun ke muka bumi ini, menghampiri seluruh umat manusia muslim muslimah yang ada di seluruh dunia ini. Tidak pandang bulu. Malaikat datangi kita. Tetapi sayangnya tidak semua manusia hatinya sedang ingat kepada Allah ketika malaikat-malaikat itu turun kepada muka bumi ini. Tidak semua manusia ingat kepada Allah. Kemudian keistimewaan yang lain juga, malam Lailatul Qadar dikatakan dengan malam yang penuh sekali dengan keberkahan. Kalau kita lihat pada surat Ad-Dukhan pada ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di sana dikatakan inna anzalnahu, bahwa aku telah menurunkan. Di sana dikatakan lailatul mubarakah, pada malam keberkahan. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud lailatul mubarakah di sini itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga dikatakan keistimewaan malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh sekali dengan keberkahan. Kemudian keistimewaan yang lain pada malam Lailatul Qadar ini dikatakan sebagai malam yang penuh sekali dengan pengampunan dosa. Terbanyaknya ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan. Kalau mau kita perhatikan bahwa amalan pelebur dosa yang kita temui pada bulan Ramadan itu begitu banyak sekali. Kalau mau kita perhatikan. Di antaranya apa? Di antaranya dari puasanya itu sendiri. Puasanya itu sendiri. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa kita yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, yang mana hati kitanya itu imanan, penuh sekali dengan keimanan. Wahtisaban, dan hati kita itu penuh sekali dengan mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan mendatangkan pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah itu akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan dari masa-masa yang lalu pun akan Allah ampuni dosa yang telah lalu. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Puasa itu sendiri. Kemudian amalan apa lagi yang bisa kita temukan pada bulan Ramadan tetapi tidak kita bisa temukan pada bulan-bulan yang lainnya? Tidak bisa kita temukan. Hanya ada pada bulan Ramadan saja. Itu adalah melaksanakan salat sunat tarawih. Ini juga sama yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Man qama," barang siapa yang hendak melakukan salat. Yang dimaksudkan sholat di sini adalah sholat sunat tarawih. Man qama, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih,
yang hatinya imanan, wahtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan ridhonya Allah, maka Allah pun ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah pun akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan dan juga dosa-dosa yang telah terdahulu yang kita lakukan. Masya Allah. Begitu harus sekali kita bersyukur kepada Allah dan Rasulullah, karena Allah begitu banyak sekali memberikan keunggulan-keunggulan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah pun pernah bersabda, "Man qama lailatal qadri." Barang siapa yang melaksanakan salat, yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, penuh keimanan, penuh dengan pengharapan ridhonya Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu pun Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Ya, sudah tentu kalau untuk malam Lailatul Qadar ini bisa mendapatkan pengampunan dari Allah ketika orang ini Allah menurunkan malam Lailatul Qadar dan kita selaku umatnya hatinya memang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan puasa bulan Ramadan, Allah akan mengampuni segala dosa umatnya itu. Begitu pula salat tarawih akan mengampuni segala dosa umatnya itu jika kita selaku umatnya itu yang melaksanakan puasa selama sebulan penuh, yang melaksanakan tarawih selama sebulan penuh. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, tidak semua umat Nabi Muhammad SAW itu sanggup melaksanakan puasa sampai sebulan penuh. Dan tidak semua umat Nabi Muhammad tidak sanggup sebulan penuh untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Pada puasa ini saya tidak mengatakan misalkan kepada wanita yang sedang haid ataupun ada seseorang yang sedang sakit, itu berbeda lagi ceritanya ya. Jadi sekali lagi tidak semua orang mampu untuk melaksanakan amal ibadah. Dan yang berpuasa sendiri pun, tidak sepenuhnya kaum muslimin hatinya imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan ihtisab di dalam hatinya itu. Sehingga amalan terakhir yang dikhususkan pada bulan Ramadan itu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana banyak sekali para ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fitrah itu sebagai ibadah untuk menutupi dari kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut, misalkan dari ghaflah, ya, ataupun misalkan dari rafas yang kita lakukan. Bahkan ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fitrah itu ibaratkan seperti kalau kita di dalam sholat itu seperti sujud sahwi. Dan kita ketahui ya bahwa sujud sahwi itu adalah ketika kita sholat ada sesuatu yang lupa, maka disempurnakanlah dengan sujud sahwi tersebut. Sehingga seperti seolah untuk menyempurnakan dari sesuatu yang telah hilang. Ataupun dari sesuatu yang kita lalaikan. Mengapa ulama terdahulu mengatakan hal seperti itu? Itu dikarenakan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diterima dari Ibnu Abbas. Hadis ini mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwa zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi. Itu akan membersihkan kepada setiap orang yang melakukan berpuasa. Minal lagwi itu dari apa ya? Dari sendah gurau lah. Dari sendah gurau yang kita lakukan keseharian kita, yang mungkin sendah guraunya itu tidak ada manfaat, yang mungkin tidak ada faidah, apalagi untuk dikatakan sebagai ibadah. Dan memang kita termasuk orang yang ghaflah ya, termasuk orang yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diceritakan di dalam hadis ini bahwa zakat fitrah ini juga dikatakan sebagai warrafasi. Warrafasi itu adalah menutup
akan ucapan-ucapan yang sering kita lakukan, misalkan ucapan-ucapan yang terlontar itu ucapan yang kotor misalkan, ataupun ucapan-ucapan yang keji misalkan, ucapan-ucapan yang tidak pantas kita ucapkan, atau bahkan kita terkadang mengucapkan hal-hal yang mana hal itu bisa menjurung lebih identik terhadap suatu fitnah. Apalagi kalau saya tafakuri pada zaman sekarang ini, orang akan begitu mudah sekali terpeleset dengan lisannya. Akan begitu mudah sekali menjerumuskan terhadap dosa akan lisannya tersebut. Karena apa? Karena sekarang dunia sosmed. Begitu ya? Sosial media. Mau lewat platform apapun itu. Ya, sehingga orang begitu bebasnya berkomentar dengan sekehendaknya. Ya, terkadang orang itu berkomentar itu yang tidak keluar dari akal pikiran secara manusiawinya. Terkadang orang itu berkomentar tidak sesuai dengan hati nurani akan sifat kemanusiaannya. Saya tidak berkata, saya hanya menulis. Sama, menulis pun itu adalah yang keluar, mana tulisannya itu pasti yang keluar dari pikiran ataupun dari hatinya. Tidak mungkin kita kan ujung-ujung menulis kalau bukan yang keluar dari pikiran dan juga dari hatinya. Kalau saya perhatikan orang itu begitu mudah sekali berbicara ataupun berkomentar yang tidak keluar dari sifat hati kemanusiaan yang harusnya penuh dengan hikmah dan juga kebijaksanaan, kan? Seperti itu. Andaikan yang ia ucapkan itu merupakan hal yang keji ataupun ucapan yang menyakitkan, misalkan terkena kepada hati kita ataupun kepada diri kita, kita bisa tidak menerima dan enak akan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tidak semua orang itu bisa menerima dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya. Dan ketika kita berkomentar, sudah difikirkan dulu dengan matang. Bahkan tidak sedikit orang yang begitu mudah sekali berkomentar dengan kata-kata yang keji, bisa dikatakan dengan kata-kata yang kotor, tanpa mengetahui dulu. Orang tersebut tanpa mengetahui dulu akan faktanya secara mutlak. Ya, akan kebenarannya yang secara hakiki itu terkadang kita tidak tahu. Kita enak aja berkomentar. Ya, tanpa tahu kebetulan yang sebenarnya. Dan apa tujuan orang itu. Seperti itu. Nah, itu adalah pada zaman sekarang kalau yang saya perhatikan, yang perlu kita tafakuri sebetulnya, sehingga kita mudah sekali warrofasi. Nah, zakat fitrah inilah di sini dikatakan kemudian kita wa tu'matan lil masakin, kemudian kita mengeluarkan ataupun memberikan makanan terhadap orang miskin, yang dimana dikatakan memberikan makanan kepada orang miskin ini yang dikatakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Man addaha qabla salati, jika kita mengeluarkan zakat fitrahnya itu sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka itu menjadikan zakat fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da salati, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu setelah melaksanakan salat Idul Fitri, mungkin mungkin saja ya, ada orang yang tidak terlalu paham akan ilmu misalkan, aku kira mengeluarkan zakat fitrah itu boleh setelah aku beres melaksanakan Idul Fitri. Mungkin saja ya, jika orang yang tidak terlalu paham agama. Maka andaikan itu terjadi, fahiya shadaqatun minas shadaqati, maka itu pun tetap menjadikan suatu sedekah meskipun sedekah yang biasa saja. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Ya, inilah yang perlu kita muhasabah diri kita. Kemudian keistimewaan apa lagi yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar, itu dikatakan sebagai malam yang penuh sekali dengan keselamatan.
ya, penuh sekali dengan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sana kan dikatakan salamun, yang penuh dengan keselamatan. Malam yang penuh sekali dengan kesejahteraan pada malam tersebut sampai pada terbit fajar. Sehingga dikatakan malam yang penuh sekali dengan keselamatan. Kemudian malam Lailatul Qadar, di sini diceritakan keistimewaan diantaranya itu sebagai pencatatan takdir. Ya, di dalam referensi yang saya temukan ini dikatakan sebagai pencatatan takdir di dalam 1 tahun ini. Kalau kita lihat pada surat Ad-Dukhan pada ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Seperti itu kan dikatakan ya, bahwa pada malam itu kan dijelaskan akan segala urusan amrin hakim, ya. Segala urusan itu penuh dengan hikmah yang bisa kita dapat. Pada malam tersebut Allah itu mentakdirkan sesuai dengan kehendaknya Allah dengan apa yang umat minta kepada Allah. Meskipun pada dasarnya manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini, itu sudah komplit dengan takdirnya yang telah Allah catat pada zaman ajalinya. Tetapi Lailatul Qadar sendiri ini menjadikan sesuatu rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala otoritas dan juga prerogatifnya Allah yang bisa menjangkau apapun itu tanpa batas. Tanpa batas. Baik dari hal yang sudah terjadi maupun hal yang belum terjadi, semuanya itu tidak akan lepas dari radarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan takdir dan kemungkinan segala apapun itu yang terjadi akan perubahannya itu merupakan hak otentik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan akan pengetahuan tentang takdir itu, maka Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk berikhtiar. Allah memberikan kebebasan sekali lagi kepada kita untuk berikhtiar melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mencapai Lailatul Qadar ini. Yang mana Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memberikan penafsiran tentang tanazzalul malaikatu warruhu ini, itu menjadikan ada 2 kepentingan yang disimpulkan oleh Imam Ar-Razi ini, kenapa malaikat turun ke muka bumi ini. Yang pertama, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa malaikat turun ke muka bumi ini itu sama halnya untuk melakukan beribadah, melaksanakan ruku, melaksanakan sujud, untuk mengaminkan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, menyampaikan wahyu, memberikan penghormatan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kedua, yang disepakati oleh ulama tafsirin, mengatakan bahwa malaikat turun ke muka bumi ini itu adalah untuk mengurusi, untuk menentukan takdir manusia pada tahun tersebut, seperti jodohnya, seperti ajalnya, ya, dan juga hal-hal yang lain. Nah, oleh sebab itu, ulama para mufassirin dan juga ulama-ulama fuqaha sangat menganjurkan sekali kepada kita untuk memperbanyak sekali doa. Haturkanlah doa-doa kepada Allah, munajatkanlah, mintalah doa-doa yang terbaik kita kepada Allah. Apa yang ingin kita dapatkan pada hari-hari selanjutnya jika umur kita masih ada. Sehingga para ulama menganjurkan kepada kita seperti itu. Agar doa-doa kita itu dicatat oleh para malaikat dan menjadikan penentu terhadap takdir kita yang akan datang. Seperti itu. Sehingga kita selaku umatnya Nabi Muhammad jangan lupa untuk berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah pun akan berhusnudzon baik kepada diri kita. Jadi jangan lupa kita munajatkan saja apa sih yang ingin kita inginkan. Misalkan pada tahun ini aku yang belum dapat jodoh, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini aku mendapatkan jodoh. Mintalah kepada Allah, ya. Yang pada saat ini aku sedang mendapati misalkan anak yang sedang sakit, luar biasa ya Allah, cobaan ini, mintalah kepada Allah akan kesembuhan. Mintalah apapun yang kita inginkan, yang mana yang kita inginkan itu adalah hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lantas kita itu berkata, kalau begitu kapan? Kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan? Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan secara pasti kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan. Saya pun melihat dari beberapa referensi itu begitu banyak sekali perbedaan pendapat. Bahkan saya pernah ketemui di dalam salah satu kitab bahwa pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu justru bukan pada bulan Ramadan, tetapi pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pergantian buku amal kita. Dan meskipun para ulama ya banyak sekali yang bersepakat bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada riwayat lain yang mengatakan pada tanggal-tanggal ganjil 10 hari dari bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahkan bisa saja Lailatul Qadar tersebut diturunkan. Bahkan mungkin saja terjadi pada tanggal 1 malam Ramadan, ataupun tanggal 2, ataupun tanggal 3, ataupun pada tanggal-tanggal awal pada bulan Ramadan. Jadi ada. Yang penting ulama bersepakat itu kebanyakan mengatakan bahwa turunnya Lailatul Qadar tersebut itu adalah pada malam Ramadan. Hanya tidak ada satupun riwayat yang menentukan secara pasti kapan ataupun tanggal berapa Lailatul Qadar itu diturunkan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya dari pembahasan ini yang saya sampaikan kepada jamaah Al-Asran semuanya itu adalah hikmah yang bisa saya ambil itu adalah Allah itu telah mengajarkan kepada kita, mengajarkan sekali lagi kepada kita agar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang selalu bisa beristiqomah. Yang selalu bisa beristiqomah, sekali lagi yang selalu bisa beristiqomah di dalam melakukan hal-hal yang bersifat ibadah. Sehingga Allah pun tidak menceritakan secara pasti tanggal ini turunnya Lailatul Qadar. Tidak. Adapun ada di dalam riwayat-riwayat lain, tandanya turun Lailatul Qadar adalah cuacanya seperti ini, cuacanya yang seperti ini, awan terlihat seperti ini, matahari yang terlihat seperti ini. Itu tanda setelah turunnya Lailatul Qadar. Saya juga banyak ketemu dari beberapa referensi. Jadi menurut saya itu tidak perlu ditanyakan pada tanggal berapakah turunnya malam Lailatul Qadar. Apakah kita akan beribadah pada saat itu tetapi tidak pada saat-saat malam-malam yang lain? Jadi kalau dari kesimpulan ini yang bisa saya ambil hikmahnya itu adalah Allah yang mengajarkan kita, menuntun kita sekali lagi untuk beristiqomah. Yang mana pada bulan Ramadan ini yang menjadikan tahapan momentum bagi kita untuk belajar beribadah sedikit-sedikit kepada Allah. Allah memberikan kalau munka anak kecil masih bagi pang bibit tak lah gitu ya. Sehingga Allah menceritakan bahwa barang siapa misalkan yang membaca Al-Quran 1 ayat maka pahalanya sama dengan 10 ayat. Yang membaca Al-Quran misalkan 1 tamatan pahalanya sama dengan 10 tamatan. Sehingga tidak sedikit orang begitu tergiur dengan pahala tersebut, itu tidak apa. Apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Bisa dikatakan ikhlas juga, meskipun sesuai dengan tingkatannya ya. Sehingga itu menjadikan pelatihan kita, sehingga orang yang mendapatkan nuzulul Quran tersebut, tandanya itu adalah ketika pada hari-hari selanjutnya orang tersebut akan semakin baik akhlakul karimahnya terhadap dirinya, terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Itulah adalah tanda seorang manusia yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada perubahan terhadap hatinya dan dirinya di depan Allah dan juga di depan makhluk yang lain. Ya, seperti itulah. Kita bisa lakukan dengan ibadah apa? Ibadah apapun. Ibadah apapun yang bisa kita lakukan.
Yang bisa dengan melakukan sholat, lakukanlah dengan sholat malam. Yang bisa melakukan dengan mengaji Al-Quran, lakukanlah dengan mengaji Al-Quran. Yang bisa melakukan dengan zikir-zikir ataupun sholawat-sholawat yang lain, lakukanlah dengan hal itu. Ataupun saya mah senang sekali dengan mutolaah kitab, mengkaji, memperdalam suatu ilmu, ya lakukanlah dengan itu. Banyak sekali warna rupa ibadah. Ya. Lantas ada seseorang yang bertanya, aduh, aku merasa sedih sekali. Aku ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Aku tunggu Lailatul Qadar itu pada setiap malamku. Tetapi aku tidak bisa seperti orang lain. Ketika orang lain hendak pergi ke masjid untuk beriktikaf, aku tuh tidak bisa beriktikaf. Kenapa kamu tidak bisa beriktikaf, wahai Bapak? Karena aku mencari nafkah setiap harinya, waktunya bukan siang hari, tetapi pada malam hari. Mungkin kita juga sering menemukan ada seseorang yang mana bekerjanya pada malam hari, tetapi tidak pada siang hari. Ya misalkan sebagai salah satu karyawan pabrik mungkin gitu ya, yang mana kerjanya itu kebagiannya itu shift 3 misalkan, yang pergi jam 10 malam dan pulang pada subuh hari. Kita kan banyak temui seperti itu. Sehingga orang itu berkata, ya Allah, mungkin aku tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Kamu berkecil hati. Orang lain sedang beriktikaf, orang lain sedang membaca Al-Quran, sedangkan aku sedang bekerja, ya Allah. Misalkan Bapak itu berkata, hei, tak perlu kecil hati wahai Bapak. Tak perlu kecil hati. Ketika Bapak keluar dari rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mengetahui bahwa ini adalah suatu kewajiban yang harus menafkahi keluarganya dengan niat imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Bapak tidak beriktikaf di masjid, tetapi jika hati Bapak ketika sedang bekerja, hati Bapak tuh ingat hatinya kepada Allah. Ingat kepada Rasulullah. Siapa tahu Bapak itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar daripada orang yang sedang beriktikaf di masjid, kita tidak tahu. Kenapa aku berani berkata seperti itu? Karena aku ingat dulu ketika aku di pesantren, ketika mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim, di dalam pembahasan itu dikatakan kam min amalin. Begitu banyak sekali orang yang melakukan amal. Yang mana amal itu yatasawwaru bisurati amali dunya, yang tampak terlihat seperti amal dunia, wa yasiru bihusnin niyati min amalil akhirah, tetapi ia niatkan amalnya itu untuk amal akhirat, maka itu menjadi amal akhirat. Kita lihat sepintas Bapak itu yang sedang bekerja seolah seperti mencari dunia, tetapi hati Bapak itu yang mana hatinya ingat kepada Allah, ia lakukan untuk beribadah, maka itu menjadikan amal akhirat. Tetapi tidak sedikit kita melihat orang yang sedang mengaji, bahkan sekalipun, na'udzubillah subhana'udzubillah min dzalik, ya Allah, ya, termasuk ini apa itu bagi diri saya sendiri, ya Allah, kita apa itu terlihat seperti sedang melakukan amal, terlihat seperti sedang melakukan amal, misalkan sedang melakukan sholat, seperti sedang melakukan mengaji, begitu ya. Tetapi hatinya itu misalkan bertujuan, misalkan bermaksud untuk menginginkan dunia, untuk menginginkan dunia. Meskipun orang lain mungkin melihat bahwa orang itu sedang mengaji, tetapi jika hatinya bermaksud tujuan dikarenakan dunia, misalkan dikarenakan ingin suatu keagungan, ataupun dikarenakan ingin suatu kemasyhuran, ataupun semata ingin untuk memperkaya diri, untuk hawa nafsunya diri itu sendiri, maka hal itu bukanlah amal akhirat. Meskipun tampak terlihat oleh kita itu adalah amal akhirat, itu bukanlah amal akhirat, tetapi itu adalah kata Allah dikatakan amal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah sehingga layaknya sebagai kita umat manusia, memang begitu sulit sekali kita untuk melakukan amal ibadah. Meskipun kita sendiri misalkan sedikit mempunyai ilmu, tetapi kita tidak tahu amal kita itu ya, entah diterima oleh Allah ataupun tidak. Sehingga yang selalu saya titik beratkan di dalam hati saya ini itu,
Ya Allah, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada saya dan juga terhadap orang-orang yang sangat saya cintai. Saya selalu mengharapkan itu kepada Allah. Allah selalu memberikan rahmat sehingga Allah menetapkan keimanan, keislaman saya sampai nyawa saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin maaf ya para jamaah Al-Asran semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Meskipun kita malu sekali kepada Allah, kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita tidak perlu berkecil hati karena kita tidak tahu. Mungkin saja jika Allah berkehendak seperti itu, maka Allah akan kehendaki. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.